Aku ngerasa waktu itu kayak apa bisa jadi revolusi ya, bahkan jadi contoh. Daripada orang jajan sana jajan sini, berzina sana berzina sini, aku ngerasa waktu itu kayak ngide bisa jadi contoh. Di rumah pribadi, makanya kita bingung juga gitu kan, kok saya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa, karena kami udah suami istri. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan pezinaan dan perselingkuhan, Insanul Fahmi akhirnya muncul di hadapan publik. Insanul mengakui jika dirinya telah menikah siri dengan Inara Rusli pada Agustus lalu. Sontak saja pengakuan Insanul yang telah menikah siri dengan Inara membuat Wardatina Mawa, yang merupakan istri sahnya, tak dapat lagi membendung tangis Mawa pecah. Ia tidak menyangka jika suaminya sampai tega hati berpoligami setelah ramai diisukan berselingkuh dengan Inara. Setelah pengakuan Insanul telah menikah siri dengan Inara viral dan menuai banyak kecaman, lewat media sosial pribadinya, Wardatina Mawa memberikan pernyataan tegas dengan menolak dipoligami. Aku tidak menerima poligami, maaf kalau aku masih belum sempurna, tulis Wardatina Mawa dalam Insta-story-nya. Selain menyatakan sikapnya yang dengan tegas menolak dipoligami, Wardatina Mawa juga diketahui merepost kegeraman salah seorang netizen atas pengakuan Insanul telah menikah siri dengan Inara. Aku sudah menyangka kalau bakal begini. Cuma aku tidak expect kalau bakal sepengecut ini, tulis netizen dalam postingannya yang kemudian direpost oleh Wardatina Mawa. Dan seperti inilah kesedihan Wardatina Mawa menyaksikan pengakuan suaminya yang telah menikah siri dengan Inara Rusli. Ada. Astagfirullahaladzim. Tapi dia, karena memang aku udah terpotong. Tapi Sangka satu Win. sisi aku waktu itu memang ngerasa kan dari dulu aku maju mundur pengen udahan. Katanya dia udah tahu Kak. Gimana memang aku udah pernah tahu dia katanya. Kapan dia nala? Enggak, aku melihat kayak tadinya aku dari Bilangnya udah pikiran tahu. buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali. Ya Allah, sama sekali pertama kali ketemu aku nggak ada niat. Udah kali dia Jangan ini manusia. dibilangnya udah ditawanya si Mawa, makanya dia nikahin si. Bilangnya nggak mau kok mbak ini. Lepasin dulu, lepasin. Minta doa juga sama anak kan, karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini. Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja taunya. Kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu, karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga, jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin. Tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Keputusan Insanul Fahmi yang menikahi Inara Rusli tanpa sepengetahuan istri sahnya sebenarnya sudah lama diutarakan. Hal itu diungkap Wardatina Mawa yang mengunggah rekaman suara suaminya yang membujuknya agar mau dipoligami. Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol, yang punya andil juga. Kalau di sini masih kalian sudah bisa diskusi, oke ini aturan mainnya seperti ini aturan mainnya seperti ini, caranya seperti ini. Untuk dalam keluarga, artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan, harusnya pun gak ada urusan sama yang abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang, harusnya bisa. Jadi kok misalnya mas dia yang kasih diem-diem? Bisa.
Cuman karena abang respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau di-cut juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Nggak usah langsung jawab sekarang, nanti malam kita sholat istighfar. Betapa hancur hati Mawa usai mendengar langsung keinginan suaminya untuk menikah lagi. Dan seperti inilah kesedihan Mawa yang ia unggah di media sosial pribadinya. Dalam seminggu beliau di Medan hari-hari bahasnya itu mulu. Bujuk aku bayangin hal yang indah-indah kalau aku izinin niat beliau. Aku cuma manusia yang juga punya perasaan. Tulis Mawa dalam captionnya. Gimana ya kalau ya istrinya, istilahnya ya istrinya yang melamar, ini kita ngomong kebetulan dapatnya dikasih sama Allah yang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya. Dianya juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan. Gitu. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana. Terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak? Sebelum Insanul Fahmi memberikan pernyataan telah menikah siri dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa sudah terlebih dahulu membuat laporan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perzinaan dan perselingkuhan. Tidak main-main, barang bukti berupa rekaman CCTV yang diduga kuat video panas Insano dan Inara berada di tangan Mawa. Namun yang menarik, mantan suami Inara, Virgon namanya, ikut terseret. Menanggapi video rekaman CCTV yang disebut-sebut menjadi barang bukti untuk memenjarakan Insano dan Inara, Mawa memberikan penegasan lewat Insta-story-nya. Aku cuma lihat tindakan awal saja, dari situ aja mereka sudah memanas, padahal aku yang tetap pegang kendali dari awal sampai akhir. Tulis Mawa menanggapi polemik barang bukti berupa rekaman CCTV. Dukungan diberikan teman-teman Mawa yang kini memiliki barang bukti berupa rekaman CCTV yang dengan jelas memperlihatkan Insano dan Inara hingga muncul dugaan perselingkuhan. Meski sempat dihujat dan diragukan, teman-teman Mawa percaya jika rekaman CCTV bukan fitnah melainkan fakta yang sebenarnya. Hari ini kami yang hadir menyaksikan bukti yang ada bukanlah fitnah. Ini bukan membuka aib, tetapi banyak yang meragukan bahkan menghujat perempuan yang terzalimi ini. Tulis teman Mawa dalam memberikan dukungan atas polemik rekaman CCTV Insanul dan Inara. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Kemarin itu abangnya Mawa sempat ada kirim satu video dengan sebuah statement. Statement apa? Ya, mengancam bahwasannya ini akan dibuat jadi lebih besar, akan dibuat jadi lebih meledak. Dugaan aku sebenarnya itu CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Ya, di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Aku mencelakakan banyak orang. Aku sering minta maaf sama dia. Aku minta maaf. Aku bilang kayak sampai kalau aku perlu sujud-sujud sampai ke brand yang ngekat kamu gak apa-apa. Aku bilang, aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit.
Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Di saat aku benar-benar berserah sama Allah, ya Allah atur aja ya Allah. Tiba-tiba sampai aja deh tuh videonya. Syukur aku gercep kan. Kaget pas kamu buka semua yang kamu cerita itu ya berarti ya. Kaget banget. Kita juga agak shock juga. Rencana pemanggilan masih perzinahan di dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Kalau menurut pandangan saya sih, dengan ada CCTV sih mestinya kuat banget ya. Maksudnya untuk dijadikan bahan laporan dari istri sah nih. Karena kan statusnya masih sebagai istri sah kan. Yang dilaporkan juga sudah tepat, suaminya dan si pelapornya. Kalau sampai memang terbukti adanya perzinahan itu ya mungkin masuk. Ini ada berita seperti ini gimana? Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Nama Inara Rusli belakangan ini sedang ramai menjadi pemberitaan usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Wardatina Mawa atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan. Kabar dugaan perselingkuhan hingga berujung laporan polisi mengagetkan banyak pihak tidak terkecuali mantan ibu mertua Inara, Eva Manurung. Ya, ibunda Virgon itu tak dapat menutupi rasa kecewanya. Dan yang ia takutkan psikis ketiga cucunya yang sekarang sedang bersama Virgon. Lantas benarkah setelah mencuatnya isu perselingkuhan antara Inara dengan pengusaha muda Insanul Fahmi beredar luas, keluarga Virgon akan mengambil alih hak asuh ketiga anaknya dari tangan Inara? Ya kalau sampai masuk pelihara gimana? Aku nggak ngerti juga kalau memang itu betul ya. Ini asas peraduga nggak bersalah ya? Betul. Anak ya aku ngomong seperti ini. Kalau ini betul-betul aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Alhamdulillah anak-anak kan juga sekarang kan lagi sama bapaknya, jadi ya harusnya udah aman-aman aja. Takutnya ini saya cuma takut anak itu jadi down di pressure di sekolah gitu loh, sama murid-murid yang lain. Takutnya ngomong, oh iya nih malu gitu kan. Anak gue soalnya dokter, lebih tahu dia gitu-gituan kan gitu, apa psikologisnya orang kan gitu. Tapi maaf kan ada cucu saya 3 di sana. Hal itulah yang saya jaga secara psikis ya. Saya komunikasi sama dia waktu itu udah lewat WA doang. Tapi itu pun nggak dijawab karena saya pengen ketemu cucu. Pengen ketemu cucu saya, bilang saya ini rindu sama cucu. Selain mengkhawatirkan ketiga cucunya atas mencuatnya isu perselingkuhan Inara, Eva Manurung juga menyimpan cerita pahit mengenai mantan menantunya saat ia mengunjungi rumahnya untuk menemui ketiga cucunya. Dan seperti inilah sisi lain Inara yang membuat Eva sakit hati atas sikapnya terhadap mantan mertuanya yang sedang merindukan ketiga cucunya. Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya ngeliat susah ya. Saya komunikasinya via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang, saya dari pagi, terus sekitar jam 1, jam 2, pembantu nanya, Obong mau pulang kapan, gitu kan. Saya bilang, kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib gitu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi, enggak, kata ibu, pulang aja sekarang, gitu. Aku tuh singgung banget. Cuman ya itu kan aku pikir gini, oh mungkin ada temen yang mau datang, mereka tuh nggak mau lihat saya atau apa gitu. Saya masih positif pikirannya. Langsung mami diusir oleh mantan. Iya, mungkin begitu. Menurut teman-teman saya sih kayak saya cerita gitu, ya kan. Ada kemungkinan, ya mungkin ada orang yang mau datang, dia nggak mau lihat saya ada di situ atau bagaimana, saya nggak ngerti. Aku aja sampai gemuk ini, benar. Tanganku ini dingin loh. Sejauh ini belum ada informasi dari Inara kepada saya. Cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.